Ledakan yang menyerupai bom terjadi di Masjid SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Jumat 7 November 2025. Ledakan dahsyat bertepatan dengan umat muslim sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Puluhan orang terluka. Motif terduga pelaku ledakan hingga kini masih menjadi tanda tanya. Polisi masih melakukan pendalaman dan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Ramai di jejaring sosial, ada dugaan pelaku ledakan merupakan korban bullying. Namun, polisi belum bisa memastikan hal tersebut. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Bagaimanakah pelaku melakukan tindakan ledakan tersebut? Benarkah korban bullying bisa melakukan tindakan di luar batas yang mengakibatkan korban puluhan jiwa? Meskipun polisi belum mengumumkan hasil penyelidikan, beredar dugaan bahwa bullying atau perundungan menjadi alasan dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Dan untuk membahas fenomena perundungan di sekolah dan bagaimana untuk menghentikan perilaku tersebut, sudah bergabung di Kamar Utama Ibu Retno Listiarti selaku pemerhati anak dan juga pendidikan, yang juga Komisioner KPAI tahun 2017 hingga 2022. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Retno. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Ya, Bu Retno, ini memang polisi masih belum mengungkap apa sebenarnya motif terduga anak yang berhadapan dengan hukum dalam kejadian ini. Namun jika memang perundungan menjadi latar belakang peledakan kemarin, apa yang kurang dari pemerintah, pendidik, dan juga orang tua sampai-sampai kok bullying masih saja terjadi, Bu Retno? Iya, pertama dugaan bullying itu munculnya sebenarnya di media sosial ya, di mana tampaknya para peserta didik yang merupakan teman atau mengenal anak berhadapan dengan hukum ini, tampaknya mereka tahu keseharian sehingga memang kita menduganya kan dari situ. Misalnya saja anak ini ketika kelas 10 atau kelas 1, kalau sekarang kelas 12 ya, itu dikatakan bahwa anak yang sangat pendiam, ya seperti introvert, tidak mempunyai teman gitu ya. Nah lalu ada beberapa pernyataan-pernyataan yang mengarah memang karena kediamannya tadi atau dia kemudian menjadi target karena dianggap lemah, maka dia kemudian menjadi target perundungan. Nah itu yang kita baca. Soal kebenarannya tentu nanti pihak kepolisian, tetapi perundungan apapun, bully itu, ini kan perundungan ini sebenarnya bahasanya bully ya. Bully ini bisa meningkat gitu. Jadi anak-anak kalau dia dari kelas 10 misalnya atau sebelumnya karena dia udah pendiam, bisa jadi sebelumnya juga ngalamin, itu ketumpuk-tumpuk. Jadi itu menimbulkan stres yang tidak pernah teratasi. Lalu ini akhirnya tumpukan atau sampah luka batin yang nggak pernah dibuang, nggak pernah dikelola, itu mengakibatkan penumpukan. Nah nanti lama-lama akan depresi namanya. Nah depresi ini akan mengakibatkan memang dalam semua kasus ya, pertama dia bisa menyakiti diri sendiri, misalnya dengan melakukan percobaan bunuh diri. Yang kedua, itu berarti menyakiti dirinya. Nah, tapi yang kedua itu bisa dia menyakiti orang lain. Nah, menyakiti orang lain ini jika dengan menggunakan bahan peledak seperti ini kan sesuatu yang sangat direncanakan dan dia membuat sendiri. Berarti ini anak sebenarnya pintar ya, secara kimia, secara fisika, dia juga ngerti arah angin. Ini dekat dengan kantin yang kemudian ada gas dan lain-lain. Jadi semuanya kan dia perhitungkan ya. Berarti dia punya persiapan betul kalau kita menganggap ini menyakiti orang lain atau membalas dendam atas situasi. Nah, bisa saja situasi itu dikarenakan memang
dia nggak dapat keadilan. Jadi mungkin dia udah ngadu, tapi penyelesaiannya malah makin dibully, atau tidak melindungi dia sebagai korban. Saksi-saksi mungkin juga takut gitu, bersaksi bahwa dia itu menjadi korban. Dampaknya adalah dia makin sakit gitu. Nah, lalu ada informasi juga kan di media sosial dinyatakan bahwa anak ini kerap kali itu ngelihat, misalnya dia hobi banget lihat film-film penuh kekerasan. Lalu di senjata mainan yang ditemukan itu juga ternyata dia mengenal gitu ya beberapa pentolan misalnya terkait dengan pelaku-pelaku teror. Jadi ini pengaruh tontonan pun berpengaruh, selain mungkin dia punya permasalahan yang tidak pernah diselesaikan. Jadi kondisi ini dia mendapat ilham gitu ya, atau mendapatkan inspirasi, kalau gitu nyerang aja dengan bom, karena Indonesia itu nggak punya penjualan senjata nggak bebas kan, dia nggak bisa ngelakuin itu gitu ya. Maka kasus-kasus penyerangan misalnya di Amerika Serikat bisa jadi kan menjadi inspirasi bagi yang bersangkutan. Dan ini juga membahayakan juga sih ya, ketika ini kondisinya besar sekali nih berita, khawatir juga akan terjadi peniruan. Dan tadi saya mengapresiasi juga sih kalau arahnya ke psikologi ya, psikososial. Bu Retno, lalu agar kejadian ini tidak terulang kembali, apa saja sih Bu rekomendasi utama dari Bu Retno kepada pihak-pihak yang terkait? Iya, pertama nih sebenarnya ada regulasi yang sangat bagus yang dibuat oleh pemerintah pusat. Namanya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi ada pencegahan yang dilakukan untuk berbagai bentuk kekerasan, lalu ada yang namanya penanganan. Nah, penanganan ini kan berarti kalau udah terjadi ya. Kalau pencegahan kan belum, maka sosialisasi gitu ya, misalnya kelas parenting dan lain-lain lah. Tetapi yang penting banget adalah sebenarnya selain pencegahan adalah penanganan. Nah, penanganan ini memang di dalam Permendikbud ini adalah melindungi korban dan saksi. Pemeriksaan tidak boleh dilakukan secara konfrontasi, tapi harus terpisah. Dan sepanjang itu berjalan, maka perlindungan maupun pemulihan psikologi harus diberikan kepada anak yang menjadi korban atau anak yang menjadi saksi. Lalu anak-anak ini diperiksa, tidak boleh ketahuan dengan anak-anak yang misalnya menjadi pelaku bulinya. Nah, jadi penyelesaiannya itu betul-betul adil nantinya, karena si tim PPK ini hanya memeriksa semua berbeda-beda, jadi tidak disatukan, lalu disimpulkan dan bikin rekomendasi bahwa terbukti nih terjadi, lalu merekomendasikan apa saja yang harus dilakukan kepala sekolah. Nah, ini kelihatannya membiarkan, itu ada menormalisasi bully, dan itu kalau ketumpuk-tumpuk gak cuma anak korban, anak pelaku, anak saksi pun terdampak gitu dari bully ini secara psikologi. Baik Bu Retno, terima kasih atas rekomendasi ini. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Kabar Utama. Selamat malam.